Kiai Haji Muhammad Khazin Adnan adalah sosok ulama inspiratif yang dikenal luas di Dharmasraya dan Sumatera Barat. Beliau lahir di Malang 9 Juni 1969 dari keluarga sederhana dengan ayah seorang guru ngaji yang sejak kecil menanamkan nilai-nilai agama. Beliau menikahi ibu Nyai Hajah Sundusiah dan dikaruniai 7 orang anak, yakni Zulfa Nabila, Kuni Zakiyah, Fatimatus Zahra, Ziyadatun Ni'mah, Muhammad Hasan, Muhammad Hussein, dan Muhammad Husni. Masa remajanya dihabiskan selama 10 tahun menimba ilmu di pondok pesantren Kramat, Pasuruan, Jawa Timur. Dengan tekad mencari pengalaman dan jati diri, beliau merantau meninggalkan kampung halaman. Yang mengilhami saya punya tekad kuat untuk meninggalkan rumah, kampung halaman, itu kepingin tahu jati diri saya. Karena ada sebagian orang tua dan para guru itu bilang kepada saya, kamu kalau kepingin tahu sejatinya kamu ini siapa, maka kamu harus keluar dari rumah. Dalam perjalanannya, beliau sempat singgah di berbagai masjid, mengabdi dengan menjadi muadzin, mengurus kebersihan, hingga mengisi pengajian ketika masyarakat mengetahui kemampuan beliau dalam ilmu agama. Perjalanan tersebut akhirnya membawanya sampai ke Palembang dan berakhir di Sumatera Barat. Di tanah Minangkabau inilah Kiai Haji Khazin Adnan mantap mengabdikan diri untuk umat. Barat inilah saya akhirnya harus menentukan saya ini harus menjadi manusia yang bisa hadir di tengah masyarakat dengan memberikan banyak nilai manfaat. Nah, akhirnya saya masuk ke organisasi. Nah, berangkat dari organisasi itu akhirnya saya ditemukan seorang ulama, seorang kiai yang juga itulah banyak memberikan bimbingan kepada saya terkait perjuangan dan dakwah. Dimulai tahun 99 sampai tahun 2010 saya selalu mengikuti kiai itu, dan pada akhirnya beliau berpesan, jangan pulang, sudah, kamu dibutuhkan masyarakat di sini, dibutuhkan umat di sini. Akhirnya beliau menyarankan saya untuk membuat pesantren di sini. Beliau itu adalah almarhumah Kiai Haji Hashim Muzadi. Sampai peletakan batu pertamanya beliau langsung. Dan dari situlah kita mulai pertama kali membangun dan mendirikan pondok pesantren hingga sekarang. Ini seperti ini. Pondok Pesantren Al-Barokah didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Khazin Adnan berawal dari bimbingan agama di Masjid Al-Muhajirin, daerah transmigrasi, hingga diresmikan pada tanggal 13 November 2001 oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi selaku Ketua Umum PBNU. Dengan semangat Izul Islam wal Muslimin, selain pendidikan formal, pesantren memiliki berbagai program unggulan atau takhassus, yakni tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan kitab kuning. Talaqu wal firaqu wassarahu. Talaq dan jelas dan cerai. Wala
Pembangunan swadaya masyarakat tidak lepas dari pondok pesantren, dan begitu pula sebaliknya. Karena pesantren ada untuk masyarakat dan masyarakat ada untuk pesantren. Pada akhirnya, Kiai Haji Muhammad Khazin Adnan menjadi teladan ulama yang konsisten mengabdikan diri untuk agama, masyarakat, dan bangsa. Pembangunan pondok pesantren ini murni dari awal memang swadaya dan partisipasi dari masyarakat. Nah, ini juga tidak lain karena berkat saya berjuang melalui organisasi, sehingga kiprah saya ini dalam keseharian tidak hanya fokus untuk membina santri yang tinggal di pondok, tapi juga masyarakat yang di luar pondok. Dari sanalah akhirnya perkembangan pondok ini boleh dikata alhamdulillah luar biasa, karena pondok tidak hanya dibesarkan oleh santri tapi oleh masyarakat. Hampir setiap saya punya ide-ide program-program terutama terkait dengan pembangunan itu selalu dibersamai oleh umat dan masyarakat yang saya bina. Walaupun pada waktu itu banyak juga godaan-godaan. Salah satunya godaan itu banyak orang-orang yang menyarankan saya supaya beli tanah yang luas lalu ditanam sawit supaya punya kebun sawit, nanti biar punya pendapatan yang berkecukupan. Tapi saya setiap membeli tanah saya niatin pesantren dari sedikit demi sedikit, yang akhirnya sampai sekarang tanah pesantren ini luasnya 10 hektar. Terus kenapa kok saya tidak mendahulukan menanam kebun sawit dulu? Ya karena selain memang nawaitu saya dari awal kepingin hadir di tengah masyarakat, bisa memberikan banyak manfaat tentu dengan mengamalkan ilmu ini. Yang kedua, amanah dari Kiai Haji Hasyim Muzadi waktu itu dia menjadi ketua umum BNU yang selalu memberikan bimbingan arahan kepada saya. Nah, tambah lagi saya melihat kebun sawit itu kalau nggak diurus dan dirawat oleh ahlinya ya juga mungkin tidak akan berhasil. Nah, saya menyadari hal itu, saya tidak dalam kapasitas memiliki keahlian dan kemampuan di dalam mengelola kebun sawit. Maka saya berkesimpulan biarlah kebun sawit dirawat oleh jamaah saya, biar saya fokus merawat yang merawat sawit, artinya jamaahnya yang saya rawat. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak merasa sendirian, justru mereka semakin terpanggil untuk membersamai dalam perjuangan saya. Kalau apa yang telah saya jelaskan dari awal, mohon kiranya dari semua pihak untuk tetap memberikan dukungan, terutama berupa doa untuk ke depan apa yang menjadi rencana dan cita-cita kami bisa kita wujudkan untuk memenuhi dan menjawab tuntutan umat yang semakin lama semakin besar tuntutannya. Tentu tidak mungkin itu bisa kami atasi sendiri tanpa
keterlibatan dari pihak-pihak yang berkompeten. Kali itu, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya, Kiai Haji Muhammad Khazin Adnan menjadi teladan ulama yang konsisten mengabdikan diri untuk agama, masyarakat, dan bangsa.